Nah, sesuai dengan segmen kita kali ini yaitu Remaja Inspirasi. Kali ini kita sedang berada dengan Kak Syifa yang merupakan salah satu remaja yang banyak menginspirasi kalangan muda seperti saya ini sendiri. Nah, Kak Syifa, kira-kira apa sih yang bisa membuat orang-orang itu beranggapan bahwa Kak Syifa ini merupakan remaja yang menginspirasi bagi banyak orang? Nah, baik. Nah, mungkin karena personal branding saya di sekolah itu sebagai seorang duta, aktif di duta provinsi maupun nasional, dan juga sempat menulis beberapa buku, Betul. antologi, dan lain sebagainya. Dan saya juga aktif melakukan branding di media sosial dengan mengangkat advokasi, yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta budaya kepada masyarakat, seperti itu. Dengan program saya yaitu Pandai Permainan Aktif Nuansa Diversitas Asah Intelektual yang saat ini sudah terlaksana di 6 sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Bagus. Nah, tadi kan kita sempat mendengar dari Kak Syifa katanya bahwa dia adalah pelajar yang bisa dikenal sebagai seorang duta, penulis dan lain-lain. Nah, Kak Syifa bisa mungkin di-spill dari duta, penulis dan lain-lain itu kira-kira apa sih prestasi yang menurut Kak Syifa itu merupakan prestasi yang bagi Kak Syifa merupakan prestasi yang besar atau yang luar biasa bagi dirinya Kak Syifa? Nah, baik. Mungkin kalau pertanyaannya seperti itu, kita harus semua dulu teman-teman. Jadi mungkin prestasi yang terbesar itu bukan hanya dilihat dari penghargaan atau lain sebagainya. Kita mulai dari keberanian terlebih dahulu. Nah, saya itu alhamdulillahnya kayak memberanikan diri untuk mengikuti ajang pertama kaliku, kalau teman-teman mau tahu, itu adalah Duta Remaja Sulawesi Selatan. Alhamdulillah dari 84 peserta, saya yang masih duduk di bangku kelas 10 bisa meraih top 15 pada saat itu. Nah, sudah itu disusullah dengan Duta Inisiatif Indonesia dan diberilah amanah untuk menjadi Ketua Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sorry, itu dilakukan pada saat masih SMA? Iya, SMA. Masih kelas berapa itu, Kak? Kelas 10. Wah, di semester 2. Nah, ya. Terus disusullah dengan pada saat kita duduk di bangku kelas 2, saya memberanikan diri untuk melangkah ke duta lainnya, yaitu Duta Muda Bhinneka yang diawasi langsung oleh Kemenkumham, seperti itu. Dan mendapatlah lagi gelar badge advokasi, yaitu program kerja saya, dan juga sebagai badge menginspirasi, seperti itu. Dan kalau tadi mengenai buku-buku dan lain sebagainya, sebenarnya saya itu hobi menulis ya Kak, kalau boleh tahu. Nah, mungkin karena hobi menulis, nah oleh karena itu saya kembangkanlah untuk kayaknya bagus kalau terbit. Sebenarnya buku-buku saya pun itu sebenarnya cuma antologi, tapi kan itu sudah menjadi keberanian sebenarnya untuk bisa tampil dan memberanikan diri untuk terbit seperti itu. Berarti emang di sisi lain prestasinya memang Kak Syifa merupakan hobinya memang dari awal. Iya, hobi. Dan memang dikembangkan berdasarkan dari hobi dan keberaniannya dari Kak Syifa sehingga menghasilkan prestasi yang luar biasa seperti itu di Kak Syifa. Iya, benar banget. Luar biasa. Nah, itulah tadi kita dengar sendiri luar biasa sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Kak Syifa. Tapi mungkin saya ingin bertanya Kak Syifa, dari prestasi-prestasi tersebut yang bisa dibilang sangat luar biasa, sangat beragam, kira-kira apa sih yang menjadi pengalaman salah satu best experience-nya bagi Kak Syifa dalam perjalanan hidup remajanya Kak Syifa? Atau mungkin ada yang menjadi menjadi dorongan lagi untuk Kak Syifa untuk bisa lagi lebih dikembangkan lagi prestasinya untuk kedepannya? Mungkin bisa di-spill Kak Syifa? Oh iya, baik, terima kasih ya. Sebenarnya pertanyaannya ini cukup menggugah bagi saya. Apalagi kalau ditanya experience atau kira-kira apa pengalaman terbaik saya. Mungkin kalau dikatakan pengalaman terbaik saya itu pada saat saya mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Goa, kita sebut saja namanya SMP Askari. Nah, pada saat itu saya sudah membawakan materi. Saya diundang menjadi salah satu narasumber pada saat itu dan membawakan materi. Setelah membawakan materi, ada salah satu anak yang mungkin masih di bangku kelas 3 atau kelas 5 datang menghampiri saya dan memegang selempang yang saya kenakan, dan dia berkata bahwa suatu saat saya mau jadi seperti Kak Syifa. Dan dari situ saya tahu bahwa mungkin hal kecil yang kayak hal yang saya anggap ini sepele begitu, kayak hanya membawakan materi dan lain sebagainya, tapi bagi orang di luar sana betul-betul menjadikan saya itu sebagai sosok yang menginspirasi dan terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Oleh karena itu kita bisa tahu di sini bahwa satu tindakan kecil yang kita torehkan itu bisa berdampak besar, seperti itu. Jadi memang betul-betul apa yang Kak Syifa lakukan, apa yang Kak Syifa mulai bisa menginspirasi dan bisa berguna bagi orang-orang juga untuk memulai bagaimana supaya mereka bisa pede untuk memulai, untuk
menciptakan lagi torehan-torehan prestasi yang lainnya. Dan mungkin Kak Syifa mungkin selama pengalaman tersebut ada nggak sih pengalaman yang kira-kira bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi titik baliknya Kak Syifa. Mungkin Kak Syifa pernah berada di masa yang down lagi, misalnya turun lagi banyak beban pikiran, tiba-tiba karena satu hal pengalamannya Kak Syifa itu bisa membuat Kak Syifa kembali bangkit dari keterpurukannya Kak Syifa. Ada nggak kira-kira? Oh iya, ada teman-teman. Wah, apa tuh? Nah, Bisa kalau kita mau menceritakan backstoryku, Hmm. nah jadi waktu SMP itu saya sempat dikenal dengan sosok yang nerd atau culun, teman-teman. Nah, dari sosok itulah apa ya? Mungkin karena pada saat COVID, pada saat itu saya sering menonton serial-serial yang kayak si gadis culun yang tiba-tiba glow up dan lain sebagainya. Sampai pada saat itu saya beranggapan waktu mau masuk di dunia SMP, saya sempat beranggapan saya mau pakai kacamata ke sekolah karena beranggapan suatu saat kayak Bisa glow up dari Iya. nerd tersebut. iya, dari nerd langsung kembali ke glow up, teman-teman. Dan itu pengalaman yang konyol. Dan ya seperti yang kita tahu, personal branding yang sudah kita bangun itu tidak bisa berubah seketika. Betul, Seperti betul. begitu, teman-teman. Jadi pada saat saya itu dikenal dengan sosok yang culun dan tiba-tiba saya ingin membuka diri atau kembali ceritanya seperti saya sendiri begitu, pas di semester 2 itu tidak bisa gitu. Malah saya malah orang yang membuli saya mengatakan bahwa ih, Syifa sekarang berani melawan di. Oh, jadi Iya. betul-betul first impressionnya Disepelekan. orang itu sangat berpengaruh. Nah, untuk- betul. Jadi, nah ini teman-teman pembelajarannya. Jadi kayak teman-teman kalau mempunyai personal branding yang sudah bagus, jangan lagi diubah-ubah personal brandingnya, teman-teman. Karena personal branding yang kalian bangun itu akan terus dicap seperti itu. Walaupun kalian mungkin berusaha untuk mengubah, tapi kalau teman-teman kalian itu sudah tahu kalian seperti apa, itu akan susah, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita garis bawahi mungkin di sini kalau bisa saya ambil kesimpulan memang betul-betul bagaimana cara kita menimbulkan first impressionnya orang-orang itu kita harus begitu positif mungkin supaya kita tidak dipandang remeh, kita tidak dipandang jelek oleh orang-orang seperti itu. Betul, betul banget, teman-teman. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Kita tadi mendengar cerita-cerita dari pengalaman serta prestasinya dari Kak Syifa. Sangat beragam dan sangat banyak. Nah, sebelum kita menutup siniar kita pada hari ini, Kak Syifa, kira-kira apa sih yang bisa Kak Syifa berikan mungkin sebagai motivasi untuk para penonton, terkhusus untuk remaja-remaja yang mungkin sedang mencoba untuk menjadi inspirator atau sedang mencoba untuk menjadi remaja yang produktif di luar sana? Nah, baik, seperti yang tadi saya telah katakan bahwa kita itu harus berani mencoba apapun yang terjadi ya. Kita harus coba dulu saja, teman-teman, toh. Yang kan juga kayak Allah bisa karena terbiasa juga. Jadi apapun yang konsekuensi yang akan menunggu, yang intinya kalian sudah berusaha dan tetap mencoba, teman-teman. Mungkin seperti itu saya kembalikan sekali. kepada Kak Al. Berarti bisa kita garis bawahi di sini teman-teman, keberanian dan usaha itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memulai dari suatu prestasi atau suatu experience yang luar biasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan kali ini Kak Syifa pada siniar dengan segmen Remaja Inspiratif. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kak Syifa telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada siniar kita kali ini. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Dan ya, saya juga kayak berterima kasih karena telah diperkenankan hadir pada siniar hari ini, teman-teman. Terima kasih. Mungkin itulah tadi teman-teman siniar kita pada hari ini bersama Kak Syifa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Semoga apa yang kami sampaikan berdua bisa menjadi motivasi, bisa menjadi dorongan, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di siniar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.